Ya baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Inside Story Investigasi. Ini untuk mendalami adanya dua diplomat kita nih, hampir 2 bulan lah ya. Ada 2 diplomat kita, mereka meregang nyawa yang sampai sekarang sama-sama meninggalnya dalam kondisi yang tidak diinginkan ya. Yang satu ditembak, yang satunya masih jadi misteri. Lalu apa sebetulnya resiko-resiko diplomat? Itu saya akan bertanya langsung kepada Komjen Purnawirawan itu Sumardi, yang beliau adalah dulu mantan Kabar Eskrim dan juga terakhir malah diplomat di Myanmar dan sekarang menjadi staf ahli Kapolri. Saya langsung aja. Selamat malam Pak Ito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Lukman. Baik, suara saya jelas Pak Ito ya? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Baik Pak Ito, ini saya mau tanya Bapak sebagai duta besar, tentu waktu itu punya staf, baik itu konsuler maupun diplomat atau apapun itu kan pasti dalam di KBRI sana bermacam-macam banyak perwakilan ya Pak. Nah pertanyaan saya adalah sebetulnya emang risikonya besar ya Pak ketika jadi diplomat itu Pak. Ini terakhir kemarin malah ditembak itu Pak yang di Peru. Baik Mas Lukman, yang pertama kita menyoroti tentang kasus tertembaknya Ezra ya. Ya betul, di Peru. Jabatannya kebetulan adalah BPKRT, jadi yang bersangkutan adalah berurusan dengan permasalahan administrasi dan keuangan. Oke. Dan yang bersangkutan baru 5 bulan ya. Ditugaskan di Peru dan juga tentunya dalam kurun waktu 5 bulan itu kita masih mengatakan bahwa kemungkinan kecil ada kaitannya dengan masalah-masalah yang sifatnya seperti misalnya Arya Daru ya, dia kan bertugas di bidang perlindungan warga negara, betul, human trafficking ya, PPO. Nah, almarhum Ezra ini baru 5 bulan dan ini baru pertama kali dalam sejarah kediplomatan RI ada diplomatnya yang ditembak ya. Oke. Secara terencana, itu terencana sekali kalau kita lihat dari video yang bersama istrinya habis ngambil uang dari ATM, kemudian langsung ditembak, istrinya tidak tembak dan penembaknya langsung lari ke kiri dan naik sepeda motor. Baik. Ini memang yang bersangkutan sudah menjadi target ya. Nah sekarang kan dua-duanya baik Daru maupun Ezra ini kita masih belum tahu motifnya. Betul. Di Peru itu sekarang sedang dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Peru dan saya sudah mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri kita bisa meminta akses untuk bisa mengetahui secara langsung update atau perkembangan penyidikan yang di sana ya, yaitu dengan melibatkan dari Interpol atau Divubiter Polri. Nah, kemudian kalau kita lihat Mas, bagaimana perlindungan terhadap diplomat, sebagaimana kita ketahui ada 3 daerah penugasan yang saling berbeda ya, atau negara neutralitas. Pertama adalah negara-negara yang sifatnya aman dari atau angka kriminalitasnya cukup rendah ya, seperti di Singapura, kemudian beberapa negara Skandinavia dan lain sebagainya. Yang kedua adalah negara yang tingkat kriminalitasnya menengah ya. Negara-negara Amerika, kemudian mungkin negara-negara yang sifatnya adalah angka kejahatannya tidak terlalu tinggi ya. Ada beberapa negara Eropa termasuk Australia. Nah, atau ada juga yang ketiga adalah negara-negara yang memiliki angka kriminalitas tinggi ya. Di mana dari angka kriminalitas ini ada beberapa kasus yang terjadi yang mereka sangat membenci kepada orang-orang yang berasal dari Asia atau terkait Amerika Asian hate ya. Nah, kalau lihat almarhum di Peru itu merupakan kategori daerah yang rawan 2. 2 itu adalah negara-negara Amerika Latin, itu memang merupakan sering sekali terjadi kejahatan antar kartel ya, antar geng preman dan sebagainya. Tapi baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Sehingga di sini kita tentunya mengambil satu kesimpulan sementara atau hipotesis bahwa kemungkinan ada kaitannya pembunuhan ini dengan mungkin ada orang sakit hati atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat yang bersangkutan harus dihilangkan nyawanya oleh pembunuh bayaran. Saya yakin itu pembunuh bayaran ya. Nah,
di sini kan daerah-daerah kartel dan sebagainya. Ini kita tentunya harus mendalami dari jejak digital daripada almarhum, ya. Baik. Karena kita tidak tahu dari CCTV sangat minim ya mendapatkan keterangan di sana. Kita juga bisa menanyakan kepada istrinya, tentunya keterangan-keterangan dari istrinya maupun jejak digital baik dari CCTV maupun HP ya, rekaman jejak digital HP yang bersangkutan, komunikasi itu menjadi satu hal yang sangat penting. Baik. Ini sama juga dengan kasusnya Arya Daru ya, Pak ya. Sayangnya kan HP-nya hilang. Saya juga nggak tahu hilang atau memang menghilang. Nah, itu ya. Antara hilang dengan menghilang. Itu yang masih jadi misteri, Pak ya. Jadi untuk masalah Arya Daru ini sementara kita mempunyai kesimpulan sementara. Dapat banyak pihak yang masih menyaksikan dengan kejanggalan-kejanggalan ya. Tentunya Polri juga akan membuka ya seluas-luasnya apabila ada data-data atau masukan yang bisa dikembangkan ya dan dipertimbangkan untuk membuka kasus ini kembali. Baik. Jadi memang banyak sekali ahli-ahli pun yang menyaksikan ya, termasuk rekan-rekan yang bersangkutan ya, apalagi ini kan ada menyangkut masalah yang sangat privasi. Sebenarnya dari yang sangat privasi itu bisa dikembangkan kan. Jadi kita telusuri mengapa itu privasi, ada kaitan apa privasi ini dengan sampai terjadinya kasus yang meninggalnya yang bersangkutan ya. Nah, tentunya ini kalau untuk kasus di dalam negeri ya. Kalau yang di luar negeri, Ezra itu Purba ini merupakan murni satu kasus yang dilakukan pelakunya adalah betul-betul dari orang di daerah Peru sana ya. Orang yang sangat terlatih. Baik, tentang penemuan email Arya Daru yang pernah mengemail ke lembaga-lembaga apa itu namanya kejiwaan, dibantah kalau itu untuk upaya bunuh diri karena punya track record di tahun yang sama, salah satunya adalah pernah ikut mendampingi meskipun tidak menangani ya. Jadi itu adalah upaya untuk belajar untuk mencari tahu bagaimana jika ada kasus misalnya TPPO yang ada gangguan jiwa dan sebagainya. Bapak kira-kira sepakat nggak Pak dengan pendapat ini bahwa perlu didalamin lagi bahwa email itu jangan jadi satu-satunya untuk ini gitu, untuk menjadi acuan bahwa kemungkinan besar mengakhiri hidup tidak melibatkan orang lain karena dasarnya adalah penemuan salah satunya dari email elektronik itu. Ya, sebetulnya Mas Lukman ya, kalau untuk mengungkap satu mengungkap satu kasus menjadi terang, kan penyidikan itu intinya adalah membuat terang satu perkara. Betul. Itu harus dilakukan cross check, tidak hanya berdasarkan satu atau dua bukti. Jadi itu harus dikejar, di cross check ya. Kalau memang betul mengirim email, alamat email itu harus dicari dan dimintakan keterangan juga sebagai keterangan saksi. Dan itu wajib ya, sehingga kita bisa meyakini bahwa betul ada email. Kemudian kalau ada frekuensi berapa kali yang bersangkutan melakukan konsultasi, itu pun juga harus ditanyakan. Kan ini kita ingin mengasumsikan bahwa yang bersangkutan memiliki masalah kejiwaan. Betul. Fokus dari penyidikan di sini adalah masalah kejiwaannya. Nah, kemudian yang kedua, selain itu tentunya yang bersangkutan ini juga kan kalau dikaitkan dengan tugas, menurut saya terlalu jauh lah. Ya, kan ada misalnya jaringan dan lain sebagainya, itu menurut saya terlalu jauh dan perlu kita dalami. Kalau itu bisa dilakukan satu pendataan berdasarkan jejak digital komunikasi ya, sebetulnya kan kuncinya ini adalah HP yang bersangkutan. Almarhum. HP itu kan akan mencatat incoming dengan outgoing ya. Itu kan bisa dilihat di operator. Kecuali kalau data-data di WA group itu di WA mungkin sulit karena kan tidak ada HP-nya. Iya. Incoming dengan outgoing itu sangat mudah untuk kita tanyakan kepada operator asal kita tahu operatornya dari mana dia ya. Apakah Telkomsel, apakah mungkin operator yang lain ya. Nah, jadi saya kira mungkin ini yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, masalah hal yang bersifat sangat privasi ini, kalau memang kita ini ya kita harus kejar ya. Sejauh mana dia melakukan dan siapa orang yang kebetulan bersama dengan almarhum itu dikatakan memiliki satu hubungan ya. Ya, hubungan di luar hubungan kerja. Nah, itu harus ditelusuri siapa yang bersangkutan, kemudian apakah punya keluarga dan lain sebagainya, sehingga nanti akan kita gunakan segitiga pembuktian ya, yaitu ada saksi-saksi, ada tersangka, ada barang bukti, ada TKP. Nah, dari situ nanti bisa kita simpulkan ya. Ini kan sudah melalui satu hasil analisa yang disimpulkan karena bunuh diri. Nah, banyak pihak yang menanyakan
Apakah mungkin dengan dia ditutup kepalanya dengan plastik, kemudian dilakban, kemudian dia adalah melakukan bunuh diri dengan cara itu? Nah, harusnya juga dilakukan semacam kita tracing. Apakah ada kasus bunuh diri yang seperti itu? Ya, gitu kan. Betul. Kalau ada, memang referensinya berarti kita yakini bahwa itu kemungkinan besar bunuh diri. Nah, kalau tidak, tentunya apakah ini merupakan model ya atau cara bunuh diri yang baru pertama kali? Nah, dengan segala kemungkinan-kemungkinan, dengan segala analisa yang kita bisa betul-betul diputuskan bahwa memang yang bersangkutan bunuh diri dari waktu kematian ya, waktu Iya, kematian betul. dengan kira-kira kapan yang bersangkutan itu misalnya masuk ke dalam kamar ya. Nah, Apakah ada orang-orang lain yang pernah masuk ke kamarnya siapa saja? Kan itu pendalamannya adalah dari pihak penjaga kos maupun pemilik kos. betul.